Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 2A semester 4. Perkenalkan, nama saya Badrotul Muniroh. Nama saya Laila Anis Rahmawati. Nama saya Yalis Jarini. Nama saya Siti Mutamimah. Di sini kami akan mendiskusikan aspek klinik, yaitu yang pertama tentang penyakit kejang demam, kedua CKD, ketiga vertigo, yang keempat anemia. Yang pertama diskusi tentang kejang demam. Pada saat di praktek klinik di RSUD Kain Pati terdapat anak-anak itu mempunyai penyakit kejang demam dengan diagnosa kejang demam. Kejang demam sendiri adalah gangguan neurologis yang paling sering ditemukan pada anak. Hal ini terutama pada rentang usia 4 bulan sampai 4 tahun. Kemudian ada definisi lain, itu kejang demam adalah kejang pada anak antara usia 6 bulan sampai 5 tahun yang disebabkan karena anak mengalami demam lebih dari 39 derajat. Jadi, kejang demam sendiri kalau menurut saya itu anak tersebut demam dengan ukuran suhu atau DT itu sekitar 39 derajat. Kemudian etiologinya itu meliputi tentang infeksi saluran pernapasan atas, kemudian pneumonia, gastroenteritis, dan infeksi saluran kemih. Yang kedua, efek produk toksik daripada mikroorganisme. Yang ketiga, respon alergik atau keadaan umum yang abnormal oleh infeksi. Yang keempat, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kelima, dikarenakan radang otak atau akibat virus. Tanda gejalanya sendiri pada kejang demam itu meliputi pertama demam. Demam kalau biasanya suhu anak panas itu dari sekitar 37,5 ke atas. Saat kejang anak kehilangan kesadaran, kadang-kadang nafas dapat berhenti beberapa saat. Yang ketiga, tubuh termasuk tangan dan kaki jadi kaku. Kepala tergolek ke belakang dan Yang ketiga, warna kulit berubah pucat, bahkan dapat membiru, dan bola mata naik ke atas. Gigi terkatup dan kadang disertai muntah. Nafas dapat berhenti beberapa saat. Untuk kebutuhan dasar manusia yang mengalami gangguan kejang demam, kalau menurut Maslow itu meliputi kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan aman, nyaman yang terganggu, dan kebutuhan untuk istirahat dan tidur. Untuk kebutuhan fisiologis itu meliputi tentang jaringan tubuh, oksigen, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan akan aman nyaman yang terganggu adalah suhu tubuh. Keseimbangan suhu tubuh merupakan kebutuhan yang berpengaruh bagi manusia. Naik pengaturan suhu di hipotalamus akan merangsang penaikan suhu di bagian tubuh yang lain seperti otot, kulit, hingga terjadi peningkatan kontraksi otot. Penata laksanaan itu meliputi dua, penata laksanaan medis dan penata laksanaan keperawatan. Penata laksanaan medis itu sendiri meliputi memberantas kejang secepat mungkin, kemudian pengobatan penunjang, yang ketiga memberikan pengobatan lumat, yang keempat mencari dan mengobati penyebab. Untuk penata laksanaan keperawatan sendiri meliputi airway, kemudian breathing, kemudian circulation. Diagnosa sendiri untuk kejang demam biasanya yang muncul itu antara lain ketidakefektifan bersandera nafas berhubungan dengan refleks sekunder terhadap inervasi otot, kemudian hipertermi berhubungan dengan infeksi kelenjar tonsil, telinga, bronkus, atau pada tempat lain. Yang ketiga biasanya ketakutan, pasti setiap anak kan mempunyai untuk rasa cemas seperti itu. Yang keempat, kurang pengetahuan, kadang ibu dari anak tersebut kurang pengetahuan tentang informasi untuk kejang demam tersebut. Yang kelima, biasanya resiko cedera berhubungan dengan penurunan respon terhadap lingkungan. Untuk kejang demam sendiri, untuk diskusi ini dan saya sudah menjelaskan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada, Mbak. Oh ya, silakan Mbak. Saya mau tanya ya, Kak.
obat-obat yang digunakan untuk kejang itu apa, Mbak? Kalau biasanya di rumah sakit untuk obat kejang demam itu, kalau pas waktu dirawat inap itu mempunyai mendapatkan infus RL, tergantung untuk ukurannya 10 ppm atau 20 ppm, tergantung sesuai dengan indikasi atau umur anak tersebut. Yang kedua biasanya mendapatkan paracetamol. Paracetamol biasanya sendiri itu terdapat antara obat cair yang biasanya injeksi atau obat oral. Yang ketiga biasanya mendapatkan injeksi diazepam dengan cara IV atau intravena. Mbak, bentar, itu obatnya buat apa? Oh, untuk kejang demam sendiri itu untuk paracetamol untuk menurunkan panas. Kemudian sekian dari diskusi saya untuk tentang kejang demam. Terima kasih. Yang kedua, pembahasannya mengenai CKD. Di Rumah Sakit Mitra Bangsa terdapat kasus mengenai CKD. CKD sendiri adalah suatu kondisi gagalnya ginjal dalam menjalankan fungsinya mempertahankan metabolisme serta keseimbangan cairan dan elektrolit. Karena rusaknya struktur ginjal yang progresif ditandai dengan penumpukan sisa metabolik dalam darah. Pengertian yang lain, CKD adalah gangguan fungsi renal yang progresif, di mana kemampuan tubuh tersebut gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga terjadi uremia. Tanda dan gejalanya, yang pertama, mengalami peningkatan frekuensi buang air kecil serta terjadinya perubahan yang nyata pada warna air kencing. Yang kedua, sering buang air kencing di malam hari. Yang ketiga, retensi air dalam tubuh yang ditandai dengan membengkaknya pergelangan kaki dan tangan. Yang keempat, merasa seperti buang air kecil tetapi tidak ada urin yang keluar. Yang kelima, merasakan lelah yang berlebihan. Yang keenam, air besi dan gatal pada kulit. Yang ketujuh, nafsu makan berkurang. Penata laksanaannya ada dua, penata laksanaan medis dan penata laksanaan keperawatan. Penata laksanaan medis ada pemberian obat oral, pemeriksaan laborat, diet nasi terprogram. Yang kedua, penata laksanaan keperawatan ada meliputi asesmen awal, melakukan monitor TV dan KU. Yang ketiga, melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga, melakukan kolaborasi pemberian terapi medis, pemeriksaan ECG, pemasangan infus NaCl dan rekakan jantung. Diagnosa keperawatan pada CKD ada ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan gaya hidup kurang berat. Yang kedua, ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelamah hukum. Saya sudah menjelaskan mengenai CKD. Apakah ada yang dipertanyakan? Ada, saya mau bertanya ya Mbak. Ya. Itu kan CKD. Untuk penyebab CKD sendiri itu seperti apa ya? Mau dijelaskan? Ya. Penyebab gagal ginjal yang utama disebabkan oleh diabetes, tekanan darah yang tinggi. Sedangkan penyebab gagal ginjal yang ketiga adalah karena penyakit genetik seperti kelainan kekebalan, cacat lahir, dan sebab-sebab lainnya seperti keracunan dan trauma. Misalnya terkena pukulan berat langsung pada ginjal dapat mengakibatkan penyakit ginjal. Apakah sudah paham? Oh iya Mbak, terima kasih. Ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang vertigo yang saya dapat di Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati. Vertigo adalah salah satu bentuk gangguan keseimbangan dalam telinga bagian dalam sehingga menyebabkan penderita merasa pusing, dalam artian keadaan atau ruang di sekelilingnya menjadi serasa berputar ataupun melayang. Vertigo menunjukkan ketidakseimbangan dalam tonus vestibular. Hal ini dapat terjadi akibat hilangnya masukan perifer yang disebabkan oleh kerusakan pada labirin dan saraf vestibular atau juga dapat disebabkan oleh kerusakan unilateral dari sel inti vestibular atau aktivitas vestibulocerebral. Vertigo adalah sensasi berputar atau pusing yang merupakan suatu gejala. Penderita merasa benda-benda di sekitarnya bergerak, memutar atau bergerak naik turun karena gangguan pada sistem keseimbangan. Nah, tanda gejalanya sendiri yaitu meliputi mual, muntah, rasa kepala berat, nafsu makan menjadi turun dan mudah lelah, lidah menjadi pucat dengan selaput putih lengket, nadi menjadi lemah, nyeri kepala, penglihatan menjadi kabur,
mulut terasa pahit, mata memerah, dan mudah tersinggung. Penderita pun mudah gelisah dan juga lidah merah dengan selaku tipis. Penata laksanaan medisnya yaitu ada beberapa terapi yang dapat diberikan seperti obat-obatan antikolinergik, simpatomi medika, meliputi epideme 1,5 mg, bisa diulang tiap 30 menit. Menghambat aktivitas nukleus vestibular, golongan antihistamin. Golongan ini yang menghambat aktivitas nukleus vestibularis adalah diphenhydramine 1,5 mg, oral, bisa diulang tiap 2 jam. Penata laksanaan keperawatannya yaitu karena gerakan kepala memperhebat vertigo, pasien harus dibiarkan berbaring diam dalam kamar gelap selama 1-2 hari pertama. Fiksasi visual cenderung menghambat nystagmus dan mengurangi perasaan subjektif vertigo pada pasien dengan gangguan vestibular perifer. Karena aktivitas intelektual atau konsentrasi mental dapat mempermudah terjadinya vertigo, maka rasa tidak enak dapat diperkecil dengan relaksasi mental disertai fiksasi visual yang kuat. Bila mual dan muntah berat, cairan intravena harus diberikan untuk mencegah dehidrasi. Bila vertigo tidak hilang, banyak pasien dengan gangguan vestibular perifer yang belum dapat memperoleh perbaikan dramatis pada hari pertama atau kedua. Pasien harus terapi pada kondisi ini. Pernyataan yang meyakinkan pasien bahwa neuronitis vestibularis dan sebagian besar gangguan vestibular adalah jinak dan dapat sembuh. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Mbak. Kalau itu kan pasti kalau itu kan terasa nyeri, ya. Untuk tindakan keperawatannya itu dapat dilakukan apa untuk mengurangi rasa nyeri itu? Biasanya itu pasien yang menderita vertigo itu dilakukan kayak relaksasi napas dalam. Relaksasi napas dalam itu bentuk asuhan keperawatan yang kayak perawat mengajarkan pasien bagaimana melakukan napas dalam untuk mengalihkan rasa nyeri itu pada pasien. Juga dapat meningkatkan oksigenasi dalam darah. Tujuannya juga dapat menurunkan intensitas nyeri pada pasien. Terus pasien mendapat perasaan yang tenang dan lebih nyaman. Mbak mau tanya Mbak. Kalau untuk tadi kan untuk katanya tindakan penarikan nafas dalam. Kan di rumah sakit kan Mitra Bangsa kan terdapat pasien tersebut. Setelah Mbaknya melakukan tindakan, apakah pasiennya terdapat bisa berkurang nyerinya atau masih sama Mbak? Biasanya itu pasiennya itu bisa kayak lebih lega sedikit karena rasa nyeri itu kan timbul karena pikirannya yang nggak karuan gitu terhadap penyakitnya itu. Jadi kayak kita itu mengalihkan rasa nyeri itu dalam napas. Kan kalau dia napas gitu kan dia nggak terlalu terpusat pada nyeri itu. Jadinya untuk nyarinya terpenuhi ya Mbak? Iya. Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk yang keempat, kita akan mengambil kasus anemia yang berada di Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati di ruang IGD. Pengertian anemia sendiri adalah istilah yang menunjukkan rendahnya jumlah sel darah merah dan hematokrit yang berada di bawah normal. Secara fisiologis, anemia terjadi apabila terdapat kekurangan jumlah hemoglobin untuk mengangkut oksigen ke jaringan. Sementara itu, pengertian lain dari anemia adalah penurunan kapasitas darah dalam membawa oksigen akibat penurunan produksi sel darah merah atau penurunan hemoglobin dalam darah. Untuk rentang normal hemoglobin adalah untuk laki-laki itu adalah 13,3 gram per desiliter, untuk wanita 11,5 gram per desiliter, dan untuk anak-anak itu biasanya 11 gram per desiliter. Untuk etiologinya sendiri, anemia itu biasanya terjadi karena kekurangan zat besi, thalassemia. Thalassemia sendiri adalah meningkatnya hemolisis yang mengakibatkan tidak adekuatnya kandungan hemoglobin. Terus
itu jumlah sel darah merah yang rusak itu mengalami peningkatan. Hal lain yang dapat menimbulkan anemia adalah kehilangan sel darah merah akut. Terus untuk selanjutnya, untuk tanda gejala anemia sendiri, biasanya orang yang mengalami anemia itu bakal terlihat lemah, letih, lesu, terlihat pucat, mata sering berkunang-kunang, menurunnya daya pikir akibat sulit untuk berkonsentrasi, daya tahan tubuh menurun, yang ditandai dengan mudah terserang penyakit. Lalu untuk penata laksanaannya, untuk pasien dengan anemia itu biasanya dilakukan transfusi sel darah merah, dilakukan suntik antibiotik yang itu tujuannya untuk mencegah infeksi. Karena biasanya pasien anemia kan daya tahan tubuhnya menurun, jadi mudah terkena penyakit, biasanya diberikan antibiotik supaya tidak mudah sakit. Terus ada pemberian suplemen asam folat yang dapat merangsang pembentukan sel darah merah. Terus selanjutnya itu ada diet kaya besi yang mengandung daging dan sayuran hijau. Terus untuk diagnosanya, karena ini kan saya mengambil kasus di ruang IGD, jadi diagnosanya cuma ada satu, yaitu intoleransi aktivitas yang berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan O2. Terus itu penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ya, Mbak, ada. Bagaimana anemia itu dapat menyebabkan intoleransi aktivitas ya, Mbak? Kok bisa munculnya dengan diagnosis intoleransi aktivitas itu seperti apa, Mbak? Ini biasanya anemia kan itu kekurangan sel darah merah. Nah, kekurangan sel darah merah itu kan terjadi akibat jumlah sel darah merah yang menurun. Itu nanti kadar Hb kan juga akan menurun. Itu akan menyebabkan anemia. Biasanya anemia kan memiliki tanda gejala mudah lelah, mata berkunang-kunang, pasien mudah terkena penyakit. Terus daya konsentrasi pasien kan juga menurun. Dan ini kalau keluhan utamanya di pasien ini tuh pasien merasa mudah lelah dan susah nafas. Jadi itu karena pasien mudah lelah jadi mengakibatkan intoleransi pada pasien, sehingga pasien tidak leluasa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Penjelasan dari saya tentang penyakit anemia. Untuk orang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Setelah melakukan diskusi tadi sudah selesai tentang dari berbagai penyakit. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata maupun untuk penjelasannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.